Pernahkah kamu merasakan sebuah perasaan yang tidak bisa dijelaskan? Ketika seseorang yang dulu sangat hangat kepadamu, yang menunjukkan ketertarikan, perhatian, bahkan rasa suka, tiba-tiba berubah. Dulu dia tersenyum saat melihatmu. Dulu dia semangat membalas pesanmu. Dulu dia hadir di banyak momen kecil yang sebenarnya sepele, tapi terasa berarti. Namun sekarang, dia menjauh. Dia jadi dingin. Dia seperti bukan orang yang sama. Dan kamu pun hanya bisa bertanya dalam hati, apa salahku? Perubahan sikap itu terasa begitu nyata. Tidak lagi ada sapaan seperti dulu. Tidak lagi ada tatapan mata yang menyimpan rasa. Semua jadi terasa hambar, kaku, bahkan terkadang menyakitkan. Dan yang lebih membingungkan, semua terjadi tanpa alasan yang jelas. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada pernyataan tegas. Hanya perasaan yang tiba-tiba menjauh, meninggalkan tanda tanya yang terus tumbuh setiap hari. Lalu kamu mulai menyusun kembali kenangan. Mencoba mengingat, apa yang telah terjadi? Apa ada kata-kata yang membuat dia sakit hati? Apa ada sikap yang tanpa sadar melukai perasaannya? Kamu bertanya pada teman, kamu menggali dari media sosial, kamu bahkan mulai mencari jawaban dari berbagai video yang membahas cinta dan hubungan. Semua demi satu tujuan, memahami kenapa dia yang dulu terlihat suka, kini seolah tidak peduli. Dan dari semua pencarian itu, satu hal pasti, kamu ingin tahu harus bagaimana. Karena terus menerka dan meraba tanpa kepastian, hanya akan membuatmu semakin lelah. Maka disinilah kita mulai. Sebuah pembahasan panjang yang akan membawa kamu memahami situasi ini lebih dalam, bukan hanya dari logika, tapi juga dari sisi emosi. Karena ketika hati yang dulu dekat kini menjauh, itu bukan sekadar masalah perasaan. Itu adalah pertarungan batin antara harapan, kekecewaan, dan penerimaan. Kadang seseorang menjauh bukan karena dia membencimu, tapi karena ada luka yang tidak pernah dia sampaikan. Bisa jadi, dia merasa kamu tidak benar-benar hadir saat dia butuh dukungan. Bisa juga dia merasa bahwa kamu terlalu cepat menarik kesimpulan, terlalu cepat menilai, terlalu sibuk dengan dunia sendiri. Dia tidak marah secara terbuka, tapi dia perlahan-lahan mundur, berharap kamu sadar dengan sendirinya. Atau bisa jadi, semua ini memang karena perasaannya telah berubah. Sesederhana itu. Dia dulu memang tertarik, tapi kini tidak lagi. Karena dalam hidup, perasaan bisa tumbuh, tapi juga bisa hilang. Kadang tidak ada penjelasan logis. Perasaan memang bisa datang dan pergi, tergantung pada banyak hal, pengalaman, emosi, dan bahkan suasana hati. Dan jika itu yang terjadi, maka kamu harus mulai menata cara pandangmu terhadap hubungan ini. Namun, sebelum kita buru-buru menyimpulkan bahwa semua telah berakhir, ada baiknya kita mundur sejenak dan melihat dari berbagai sisi. Ada banyak kemungkinan yang bisa menjelaskan kenapa dia menjauh. Bisa jadi dia sedang menghadapi masalah pribadi. Bisa jadi dia sedang diuji oleh konflik batin yang tidak ada hubungannya denganmu. Bisa jadi dia ingin kamu menunjukkan usaha lebih, dan dia menjauh sebagai bentuk ujiannya sendiri. Kita tidak pernah tahu sebelum benar-benar memahami. Dalam situasi seperti ini, yang paling penting adalah bagaimana kamu merespons. Apakah kamu panik dan langsung mendekat tanpa berpikir panjang? Apakah kamu marah dan menghilang demi harga diri? Atau kamu memilih diam, berharap dia kembali dengan sendirinya? Tidak ada jawaban tunggal yang berlaku untuk semua. Tapi yang jelas, ada pendekatan yang bijak, yang bisa kamu lakukan agar tidak semakin tenggelam dalam emosi sendiri. Menjaga sikap tetap tenang adalah kunci. Ketika dia menjauh, bukan berarti kamu harus langsung mengejarnya. Coba tenangkan diri. Jangan langsung meluapkan semua pertanyaan lewat pesan panjang yang penuh emosi. Jangan langsung meminta penjelasan dalam nada menuntut. Karena seringkali, sikap yang terburu-buru justru memperparah keadaan. Yang kamu perlukan adalah waktu dan sudut pandang yang lebih luas. Cobalah perhatikan perubahan sikapnya dengan jujur. Apakah dia hanya menjauh di dunia maya, atau juga di dunia nyata? Apakah dia masih memberi respon walau singkat, atau benar-benar menghilang tanpa jejak? Apakah dia masih menunjukkan perhatian kecil yang tersisa, atau benar-benar sudah menutup pintu komunikasi? Semua ini bisa memberi kamu petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ingat,
Petunjuk bukanlah kepastian. Seringkali, saat seseorang menjauh, kita justru mulai overthinking. Kita membayangkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Kita merasa telah ditinggalkan, padahal bisa jadi hanya sedang diuji. Kita merasa sudah tidak diinginkan, padahal bisa jadi dia hanya sedang menenangkan diri. Maka jangan biarkan pikiranmu menjadi musuh terbesar dalam menghadapi situasi ini. Pikiran yang tidak terkontrol bisa lebih menyakitkan daripada kenyataan itu sendiri. Di sisi lain, kamu juga harus jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar menyukai dia karena dia sebagai pribadi, atau karena dia pernah menyukaimu terlebih dahulu? Apakah kamu sungguh-sungguh merindukan kehadirannya, atau hanya merasa kehilangan rasa dihargai? Kadang kita jatuh cinta bukan karena sosoknya, tapi karena perasaan dicintai yang dulu dia berikan. Dan ketika itu hilang, yang kita rindukan bukan dia, tapi rasa itu sendiri. Karena itu, penting untuk membedakan antara kehilangan seseorang dan kehilangan perhatian dari seseorang. Dua hal ini mirip, tapi tidak sama. Yang pertama adalah tentang rasa, yang kedua adalah tentang ego. Dan jika kamu merasa yang paling kamu rindukan adalah perhatian yang dulu dia berikan, maka kamu sedang berjuang dengan egomu sendiri, bukan dengan cinta yang sebenarnya. Ini penting disadari sebelum kamu mengambil langkah berikutnya. Kamu tidak harus langsung mengambil keputusan besar saat menghadapi sikapnya yang berubah. Kadang yang kamu perlukan hanyalah duduk tenang, melihat dengan jernih, dan mulai mengamati apa yang sebenarnya terjadi. Jangan buru-buru menanyakan, "Kenapa kamu berubah?" atau "Apa aku salah apa?" sebelum kamu benar-benar memahami situasi dari sudut pandang yang lebih luas. Seringkali, seseorang menjauh bukan karena kita melakukan sesuatu yang salah, tapi karena dia sedang menghadapi gejolak batin dalam dirinya sendiri. Bisa saja dia sedang lelah, sedang bingung, atau bahkan sedang mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya dia rasakan. Dalam kondisi seperti ini, terlalu banyak menuntut justru akan membuat dia semakin tertekan. Ingat, hubungan apapun, baik yang sudah berjalan maupun yang masih dalam proses pendekatan, membutuhkan ruang. Ruang untuk berpikir. Ruang untuk merasakan, ruang untuk bernapas. Dan ketika seseorang mulai menjauh, bisa jadi itu adalah caranya menciptakan ruang untuk dirinya sendiri. Bukan berarti dia ingin kamu pergi, tapi mungkin dia ingin kamu berhenti sebentar. Justru dalam momen seperti ini, kamu bisa menunjukkan kedewasaan emosionalmu. Bukan dengan mengejar, bukan dengan memaksa, tapi dengan menunjukkan bahwa kamu bisa memahami tanpa harus selalu bertanya. Kamu bisa hadir tanpa harus selalu menempel. Kamu bisa peduli tanpa harus selalu menuntut. Sikap seperti inilah yang seringkali lebih dihargai, bahkan tanpa kata. Tentu, semua ini tidak mudah. Menahan diri untuk tidak menghubungi seseorang yang kamu rindukan itu berat. Berdiam diri padahal hatimu ingin tahu kabarnya setiap saat itu menyiksa. Tapi percayalah, tidak semua perasaan harus langsung diekspresikan. Kadang, diam adalah bentuk kasih sayang yang paling dewasa. Karena kamu tidak ingin membebani dia dengan kegelisahanmu, tapi justru ingin memberinya ketenangan. Namun, bukan berarti kamu harus terus-menerus menunggu tanpa kepastian. Kamu juga berhak untuk tahu kemana arah hubungan ini. Kamu berhak untuk tahu apakah dia hanya menjauh sementara, atau memang sudah ingin pergi sepenuhnya. Dan untuk menjawab itu, kamu perlu waktu. Waktu untuk melihat apakah jaraknya itu sementara atau permanen. Waktu untuk melihat apakah dia akan kembali, atau justru semakin menjauh. Sambil menunggu, fokuslah pada dirimu sendiri. Perbaiki apa yang bisa diperbaiki. Bangun kepercayaan diri yang mungkin sempat goyah. Lakukan hal-hal yang kamu sukai. Jangan biarkan seluruh duniamu bergantung pada seseorang yang bahkan belum pasti akan bertahan. Karena hidupmu tetap berharga, dengan atau tanpa kehadirannya. Dan semakin kamu fokus pada pertumbuhan dirimu sendiri, semakin kamu akan terlihat kuat, bukan di matanya, tapi di matamu sendiri. Kadang, seseorang justru tertarik kembali saat dia melihat kamu bisa tetap bahagia meskipun dia menjauh. Bukan karena kamu pura-pura kuat, tapi karena kamu benar-benar belajar untuk berdiri sendiri. Kamu belajar untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada validasi dari orang lain. Dan itu adalah kekuatan yang luar biasa, yang bisa membuatmu lebih tenang menghadapi apapun yang terjadi setelah ini. Namun, jika pada akhirnya dia tidak kembali,
Kamu tidak perlu menyesal. Karena kamu telah mencoba dengan cara yang baik. Kamu telah menunggu dengan sabar. Kamu telah menunjukkan bahwa kamu menghargainya, bahkan dalam diam. Dan jika setelah semua itu dia tetap memilih pergi, maka itu adalah keputusan yang harus kamu hormati. Bukan karena kamu tidak layak, tapi karena setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Satu hal yang perlu kamu tanamkan dalam dirimu, kamu bukan korban dari perubahan sikapnya. Kamu bukan pihak yang kalah. Kamu bukan seseorang yang ditinggalkan tanpa alasan. Kamu adalah seseorang yang sedang belajar. Belajar memahami cinta. Belajar menerima kenyataan. Belajar membedakan antara yang layak diperjuangkan dan yang memang sudah saatnya dilepaskan. Dan semua itu akan membuatmu lebih kuat dari sebelumnya. Karena cinta yang dewasa bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang melepaskan dengan lapang dada. Bukan karena kamu pasrah, tapi karena kamu tahu bahwa kamu pantas mendapatkan cinta yang tidak membuatmu bertanya-tanya. Cinta yang tidak membuatmu merasa cemas setiap hari. Cinta yang hadir, menetap, dan tidak ragu. Jika kamu terus-menerus berharap kepada seseorang yang tidak jelas, kamu akan kehabisan tenaga hanya untuk mempertahankan sesuatu yang rapuh. Padahal, di luar sana, bisa jadi ada seseorang yang sedang menunggumu, seseorang yang siap mencintaimu dengan tulus, bukan setengah-setengah. Tapi kamu tidak akan bisa melihatnya kalau kamu terus menoleh ke belakang. Maka saat dia menjauh, jangan buru-buru mengejar. Beri ruang, beri waktu. Amati, rasakan, dan pahami. Lalu tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu benar-benar ingin dia kembali? Atau kamu hanya tidak siap kehilangan kenyamanan yang pernah dia berikan? Dua hal yang sangat berbeda, tapi seringkali sulit dibedakan ketika kita sedang dalam keadaan terluka. Kalaupun pada akhirnya dia datang kembali, kamu juga harus bertanya, apa alasannya? Apakah karena dia benar-benar menyesal telah menjauh? Atau karena dia hanya kesepian sesaat? Apakah dia kembali dengan niat yang lebih serius? Atau hanya ingin mengulang siklus yang sama? Kamu harus cukup kuat untuk tidak langsung menerima tanpa berpikir. Karena kamu tidak sedang bermain perasaan, kamu sedang menjaga hatimu sendiri. Kembali menjalin hubungan dengan seseorang yang dulu menjauh bukanlah kesalahan, asalkan kamu tahu alasanmu. Tapi kalau kamu menerimanya kembali hanya karena takut kesepian, maka kamu sedang menipu dirimu sendiri. Dan luka itu, cepat atau lambat, akan muncul kembali. Maka sebelum kamu membuka pintu lagi untuknya, pastikan kamu sudah menyembuhkan dirimu lebih dulu. Tidak semua yang kembali itu membawa kebaikan. Dan tidak semua yang pergi itu layak ditangisi. Terkadang, kehilangan seseorang adalah cara semesta menunjukkan bahwa kamu layak mendapatkan yang lebih baik. Tapi kita seringkali terlalu sibuk meratapi yang hilang, sampai lupa bersyukur atas pelajaran yang telah diberikan. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang membuatmu merasa aman, bukan bingung. Hubungan yang membuatmu tumbuh, bukan membuatmu bertanya-tanya setiap hari. Dan jika dia yang menjauh tidak bisa memberikan itu, maka kamu berhak untuk melanjutkan hidupmu. Bukan karena kamu tidak cinta, tapi karena kamu menghargai dirimu sendiri. Kamu harus tahu bahwa mempertahankan seseorang yang menjauh itu bukan tanda cinta yang kuat, tapi kadang justru tanda bahwa kamu sedang menggenggam terlalu erat sesuatu yang sudah longgar. Semakin kamu genggam, semakin dia terasa jauh. Dan semakin kamu kejar, semakin dia merasa ingin lari. Seseorang yang sungguh-sungguh mencintaimu tidak akan membuatmu terus bertanya-tanya. Dia akan membuatmu merasa tenang, meski tanpa kata. Perasaannya akan terlihat dari sikapnya, bukan dari janji yang diucapkan. Jadi jika sekarang kamu merasa dia semakin sulit dipahami, itu bisa jadi pertanda bahwa dia memang tidak ingin dipahami lagi olehmu. Kamu boleh merasa kecewa, itu manusiawi. Kamu boleh merasa kehilangan arah, itu wajar. Tapi jangan sampai kamu kehilangan harga diri. Jangan biarkan rasa sayang yang kamu miliki berubah menjadi ketergantungan. Karena saat perasaan menjadi ketergantungan, kamu akan sulit membedakan mana cinta yang tulus dan mana hanya rasa takut ditinggalkan. Dan itulah kenapa kamu perlu mengambil jarak. Bukan karena kamu ingin menyerah, tapi karena kamu ingin melihat lebih jelas. Kadang saat kita terlalu dekat, kita justru kehilangan fokus. Kita tidak bisa melihat bahwa yang kita kejar bukan lagi sosok yang sama, tapi hanya bayangan dari masa lalu yang tidak akan kembali seperti dulu. Dalam banyak kasus,
Ketika seseorang menjauh, dia sedang memberi sinyal secara halus bahwa hubungan ini sudah tidak berjalan seimbang. Mungkin dia merasa lelah karena harus menjelaskan hal yang sama berulang-ulang. Mungkin dia merasa tidak dihargai. Atau bisa jadi dia merasa bahwa kamu terlalu banyak berharap sesuatu yang belum bisa dia berikan. Atau sebaliknya, bisa jadi dia yang terlalu takut untuk jujur. Takut menyakiti perasaanmu. Takut terlihat jahat. Maka dia memilih jalan yang paling diam-diam, perlahan menjauh tanpa kata, meninggalkan celah tanpa penjelasan, dan membiarkan kamu mengisi kekosongan itu dengan berbagai asumsi yang menyakitkan. Tapi kamu tidak harus mengisi kekosongan itu dengan asumsi. Kamu bisa memilih untuk tidak bereaksi berlebihan. Kamu bisa memilih untuk tidak menyakiti dirimu sendiri dengan pikiran-pikiran yang belum tentu benar. Karena kalau kamu terus menebak-nebak, kamu akan terjebak dalam lingkaran yang tidak akan pernah selesai. Dan itu akan melelahkan, baik secara mental maupun emosional. Lebih baik kamu gunakan waktumu untuk menyadari bahwa kamu tidak pernah benar-benar kehilangan dia. Kamu hanya kehilangan harapan yang pernah kamu bangun bersama. Dan harapan bisa dibangun kembali, entah dengan orang yang sama, atau dengan seseorang yang baru. Tapi hanya bisa dibangun setelah kamu benar-benar menerima bahwa yang lama sudah berubah. Kamu harus berani menerima bahwa perubahan itu nyata. Dan tidak semua perubahan bisa dicegah. Bahkan orang yang dulu bilang suka padamu, bisa berubah. Bukan karena kamu kurang baik. Bukan karena kamu tidak cukup menarik. Tapi karena hati manusia itu tidak bisa dipaksakan. Dan kamu tidak bisa mengendalikan perasaan orang lain, sekeras apapun usahamu. Yang bisa kamu kendalikan adalah bagaimana kamu menjaga dirimu sendiri. Bagaimana kamu memilih untuk tetap waras dalam badai emosi. Bagaimana kamu tetap berjalan walau hati terasa berat. Dan bagaimana kamu tetap membuka hati untuk masa depan, walaupun masa lalu belum sepenuhnya kamu lepaskan. Kamu mungkin bertanya-tanya, apa dia akan sadar suatu saat nanti? Bisa saja. Banyak orang baru menyadari nilai seseorang justru setelah kehilangan. Tapi itu bukan alasan bagimu untuk terus bertahan dalam penantian. Jika kamu menunggu hanya karena berharap dia akan sadar, kamu sedang menyandarkan kebahagiaanmu pada kesadaran orang lain. Dan itu adalah hal yang sangat berisiko. Kebahagiaanmu tidak boleh bergantung pada apakah dia kembali atau tidak. Kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Dan selama kamu masih memberikan kuasa itu pada orang lain, kamu akan terus merasa tidak utuh. Maka saat dia menjauh, bukan hanya dia yang perlu dipertanyakan, tapi juga bagaimana kamu memandang dirimu sendiri. Apakah kamu mencintai dirimu cukup untuk melepaskan orang yang sudah tidak mencintaimu lagi? Apakah kamu cukup berani untuk mengakhiri sesuatu yang sudah tidak membuatmu merasa aman? Atau kamu justru lebih memilih untuk bertahan dalam ketidakpastian, hanya karena kamu tidak siap untuk memulai kembali? Kalau kamu tahu bahwa hubungan itu tidak lagi sehat, maka menjauh juga bisa jadi bentuk cinta yang paling besar, cinta pada diri sendiri. Kamu tidak harus menyakiti dirimu hanya untuk menjaga seseorang yang bahkan tidak lagi ingin dijaga. Kamu tidak harus mengorbankan ketenanganmu demi seseorang yang memilih pergi tanpa penjelasan. Dan jika suatu hari nanti dia kembali, kamu tidak perlu terburu-buru menyambut. Tanyakan dulu pada hatimu, apakah kamu masih ingin memulai dari awal dengan orang yang pernah membuatmu merasa tidak cukup? Atau kamu sudah menemukan kekuatan baru untuk mencintai dirimu lebih dalam? Terkadang, tidak semua yang pergi harus dikejar. Dan tidak semua yang kembali harus diterima. Kamu punya hak untuk memilih. Hak untuk menentukan siapa yang pantas berada di sampingmu. Dan hak untuk mengatakan bahwa kamu layak mendapatkan cinta yang tidak membuatmu ragu. Dalam hidup, kita akan bertemu dengan banyak orang. Ada yang datang hanya sebentar, ada yang menetap lebih lama. Tapi tidak semuanya ditakdirkan untuk tinggal selamanya. Dan itu bukan salah siapa-siapa. Kadang orang datang hanya untuk mengajarkan kita arti rasa, lalu pergi agar kita belajar tentang kehilangan. Namun, yang paling menyakitkan bukan kehilangan orangnya, melainkan kehilangan harapan yang sempat tumbuh bersamanya. Harapan akan masa depan yang pernah kalian bayangkan. Harapan tentang cerita yang ingin kalian tulis bersama. Tapi pada akhirnya, semua hanya tinggal kenangan yang menggantung di antara tanya dan sesal. Kamu boleh menangis. Kamu boleh merasa hancur.
Tapi jangan biarkan rasa itu membutakanmu dari kenyataan. Karena kalau dia memang untukmu, dia tidak akan meninggalkanmu tanpa penjelasan. Dia akan berusaha, dia akan bertahan, dia akan memperjuangkan. Tapi kalau dia memilih menjauh tanpa kata, mungkin itu tanda bahwa kamu tidak lagi menjadi bagian dari rencana hidupnya. Dan jika itu kenyataannya, maka tugasmu sekarang bukan lagi mempertahankan, tapi melepaskan. Melepaskan bukan berarti kamu berhenti mencintai. Tapi kamu memilih mencintai dirimu lebih dulu. Kamu memilih untuk menyelamatkan hatimu sebelum luka itu semakin dalam. Kamu memilih untuk kembali menemukan dirimu yang dulu mungkin sempat hilang saat terlalu fokus pada dia. Saat kamu sedang dalam proses melepaskan, akan ada saatnya kamu merasa ragu. Kadang kamu ingin mencoba lagi. Kadang kamu berharap dia tiba-tiba sadar. Tapi pada akhirnya kamu akan mengerti bahwa seseorang yang benar-benar mencintaimu tidak akan membuatmu merasa sendirian dalam hubungan yang seharusnya saling menguatkan. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk bertanya, kenapa dia menjauh? Tapi sekarang saatnya kamu bertanya, kenapa aku bertahan? Apakah karena cinta? Atau karena takut kehilangan? Atau karena belum siap sendirian? Jawaban dari pertanyaan ini akan membantumu memahami kemana kamu harus melangkah selanjutnya. Dan jangan salah, melangkah maju tidak berarti kamu melupakan semua kenangan. Justru kamu bisa menjadikannya pelajaran berharga. Dari dia, kamu belajar bahwa rasa bisa berubah, bahwa perhatian bisa hilang, bahwa seseorang yang dulu membuatmu bahagia juga bisa menjadi sumber rasa sakitmu. Tapi kamu juga belajar bahwa kamu kuat, bahwa kamu bisa pulih, bahwa kamu tidak serapuh yang kamu kira. Ada kalanya dalam hidup ini, kita harus merelakan sesuatu yang kita inginkan, demi sesuatu yang lebih baik yang belum datang. Dan untuk sampai ke sana, kamu harus melewati fase kehilangan ini dengan penuh kesadaran. Jangan lari dari rasa sakit. Rasakan. Hadapi. Karena hanya dengan merasakannya sepenuhnya, kamu bisa benar-benar sembuh. Jangan paksakan dirimu untuk langsung bahagia. Sembuh itu proses. Kadang kamu merasa sudah ikhlas, lalu tiba-tiba ingat lagi. Kadang kamu merasa kuat, lalu melihat sesuatu yang membuatmu kembali rapuh. Tidak apa-apa. Itu bagian dari perjalanan. Yang penting kamu tetap berjalan, walau perlahan. Kalau suatu hari kamu bertemu lagi dengannya, entah sebagai teman, atau hanya sekadar orang asing yang pernah dekat, kamu tidak perlu berpura-pura tidak sakit. Tapi kamu juga tidak harus menunjukkan bahwa kamu masih terluka. Tersenyumlah. Bukan karena kamu ingin dia melihat kamu baik-baik saja, tapi karena kamu benar-benar sudah damai dengan semua yang pernah terjadi. Karena kedewasaan bukan tentang menahan air mata, tapi tentang tahu kapan harus menangis, kapan harus melepaskan, dan kapan harus tersenyum kembali. Kamu tidak harus menjadi kuat setiap saat. Tapi kamu harus cukup bijak untuk tahu kapan harus berhenti menggantungkan harapan pada seseorang yang sudah tidak lagi memilihmu. Dan pada akhirnya, kamu akan bersyukur. Bukan karena dia pergi, tapi karena dari kepergiannya, kamu belajar banyak hal. Tentang cinta, tentang kehilangan, tentang dirimu sendiri, dan tentang bagaimana mencintai tanpa kehilangan jati diri. Setiap orang yang datang dalam hidupmu membawa peran. Ada yang membawa kebahagiaan, ada yang membawa luka, dan ada pula yang membawa pelajaran. Jangan sesali siapapun yang pernah hadir. Karena dari semua itu, kamu dibentuk menjadi dirimu yang sekarang, lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih tahu apa yang pantas untuk diperjuangkan. Kamu mungkin belum tahu sekarang, tapi suatu saat nanti kamu akan menyadari bahwa kehilangan dia bukan akhir dari segalanya. Justru itu bisa menjadi awal dari perjalanan yang jauh lebih indah. Perjalanan menuju versi terbaik dari dirimu. Dan versi terbaik dari cinta yang memang pantas kamu terima. Setiap rasa yang kamu miliki adalah bagian dari proses. Rasa sedih, rasa kecewa, bahkan rasa marah sekalipun, itu semua wajar. Kamu tidak perlu merasa bersalah karena masih belum bisa melupakan dia. Tidak ada ukuran waktu pasti untuk pulih dari perasaan. Setiap hati punya ritme masing-masing, dan kamu berhak merasakannya tanpa terburu-buru. Tapi satu hal yang perlu kamu jaga adalah jangan biarkan rasa itu membuatmu terjebak dalam masa lalu.
Jangan habiskan seluruh energimu untuk memikirkan orang yang bahkan mungkin sudah tidak memikirkanmu lagi. Waktu terus berjalan. Dan setiap detik yang kamu pakai untuk mengenang dia yang menjauh, adalah detik yang kamu lewatkan untuk membangun hidupmu sendiri. Mungkin akan ada hari-hari di mana kamu merindukan perbincangan dengannya. Merindukan tawa kecil, cara dia menyebut namamu, atau cara dia mendengarkan ceritamu. Tapi kamu harus kuat untuk tidak menjadikan semua itu alasan untuk kembali ke sesuatu yang sebenarnya sudah tidak sehat lagi. Rasa rindu memang indah, tapi kadang itu adalah jebakan yang membawamu mundur, bukan maju. Kadang seseorang menjauh karena dia tahu bahwa kamu terlalu menggantungkan diri padanya. Dia merasa terbebani oleh harapan yang kamu titipkan kepadanya. Dan saat beban itu terlalu berat, dia memilih mundur. Maka daripada terus berharap dia kembali, lebih baik kamu belajar untuk berdiri sendiri. Menjadi pribadi yang utuh tanpa perlu disempurnakan oleh siapapun. Ketika kamu bisa bahagia sendirian, kamu tidak akan lagi merasa panik saat seseorang menjauh. Karena kamu tahu bahwa kamu tidak kehilangan dunia. Kamu hanya kehilangan satu bagian kecil darinya, dan kamu bisa menggantinya dengan sesuatu yang baru. Dengan pengalaman, dengan perjalanan, dengan pencapaian, dan dengan cinta dari orang lain yang lebih layak untuk hadir. Mungkin sekarang kamu merasa bahwa dia adalah satu-satunya. Tapi jangan lupa, dulu kamu juga pernah menyukai orang lain sebelum mengenalnya. Dan nanti pun, kamu bisa merasakan cinta yang baru lagi. Hati manusia tidak tertutup. Ia hanya perlu waktu untuk kembali percaya. Dan setiap waktu yang kamu gunakan untuk menyembuhkan diri, akan membukakan pintu-pintu baru yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Terkadang kita terlalu sibuk mencari makna di balik perpisahan, sampai lupa menikmati arti dari kebebasan. Kamu kini punya waktu untuk mengenali dirimu lebih dalam. Kamu bisa menekuni hal-hal yang selama ini kamu tunda. Kamu bisa mengejar mimpi yang dulu sempat kamu abaikan karena terlalu sibuk memikirkan dia. Dan semua itu adalah bentuk cinta terbesar untuk diri sendiri. Kamu harus tahu bahwa tidak ada cinta yang sia-sia. Meski akhirnya dia menjauh, bukan berarti semua yang pernah kalian jalani itu palsu. Mungkin memang ada rasa. Mungkin memang ada ketulusan. Tapi tidak semua rasa harus berakhir dengan kebersamaan. Ada rasa yang hanya hadir untuk mengajarkanmu apa itu kehilangan, apa itu harapan, dan apa itu ikhlas. Dan ketika kamu benar-benar ikhlas, kamu tidak akan lagi merasa marah. Kamu tidak akan menyalahkan dia, apalagi menyalahkan dirimu. Kamu hanya akan berkata dalam hati, "Terima kasih sudah pernah datang. Terima kasih sudah pernah membuat aku bahagia. Dan terima kasih sudah pergi, agar aku bisa belajar melepaskan." Percayalah, saat kamu sudah sampai di titik itu, kamu akan merasa jauh lebih damai. Bukan karena kamu sudah melupakannya sepenuhnya, tapi karena kamu sudah tidak lagi menggantungkan kebahagiaanmu padanya. Kamu sudah berdamai dengan luka, dan kamu sudah mulai membuka hatimu untuk cerita yang baru. Jangan takut untuk mencintai lagi. Bukan karena kamu ingin membalas yang lama, tapi karena kamu percaya bahwa hatimu layak mendapatkan cinta yang lebih jernih. Cinta yang tidak membuatmu menunggu. Cinta yang hadir tanpa ragu. Cinta yang tidak menjauh hanya karena ada sedikit masalah. Dan ingat, orang yang tepat tidak akan membuatmu mempertanyakan dirimu sendiri. Dia akan hadir dan membuatmu merasa cukup. Dia akan menghargaimu tanpa harus kamu kejar. Dia akan memilihmu setiap hari, tanpa perlu kamu minta. Karena cinta sejati bukan tentang saling mencari, tapi saling menemukan dan bertahan. Kalaupun kamu harus menunggu, maka tunggulah dengan memperbaiki dirimu. Jadilah pribadi yang penuh kasih, yang sabar, yang bijaksana. Bukan karena ingin menyenangkan orang lain, tapi karena kamu ingin mencintai dengan cara yang sehat. Karena cinta yang sehat lahir dari jiwa yang juga sudah pulih dan utuh. Perjalanan ini memang panjang. Kadang kamu akan merasa sendiri. Kadang kamu akan merasa hampa. Tapi kamu tidak sendiri. Banyak orang di luar sana juga sedang melalui hal yang sama. Dan mereka juga sedang berjuang untuk sembuh. Maka kamu tidak perlu malu untuk merasa rapuh. Yang penting kamu terus melangkah, walaupun pelan. Ada satu hal yang sering terlupakan saat kita sedang patah hati. Kita merasa bahwa kebahagiaan kita telah hilang bersama kepergian orang itu. Kita merasa bahwa semua yang indah telah lenyap.
bahwa masa depan jadi suram karena seseorang yang dulu dekat kini menjauh. Padahal kenyataannya, kebahagiaan itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya sedang tertutup oleh kabut kesedihan yang sementara. Seiring waktu berjalan, kamu akan mulai bisa melihat lagi sinar-sinar kecil yang dulu sempat tertutup kabut itu. Kamu akan mulai bisa tertawa lagi, meski awalnya terasa canggung. Kamu akan mulai bisa menikmati keheningan tanpa merasa kesepian. Dan saat itulah kamu tahu bahwa kamu sedang perlahan-lahan sembuh, bahkan tanpa kamu sadari. Setiap momen yang dulu terasa hancur akan berubah menjadi pelajaran yang membentuk versi baru dari dirimu. Mungkin kamu jadi lebih hati-hati. Mungkin kamu jadi lebih bijaksana dalam memilih siapa yang kamu beri akses ke dalam hatimu. Tapi itu bukan berarti kamu menjadi dingin atau tertutup. Itu berarti kamu sudah tahu betapa berharganya hatimu, dan kamu tidak akan menyerahkannya sembarangan lagi. Rasa yang dulu kamu anggap sebagai cinta sejati, bisa jadi hanyalah cinta pertama yang mengajarkanmu tentang pengharapan. Dan itu tidak salah. Karena sebelum kamu bertemu cinta yang sejati, kamu memang harus belajar dari rasa yang belum selesai. Belajar dari hubungan yang hanya singgah sebentar tapi meninggalkan jejak panjang. Kamu tidak bisa memaksakan seseorang untuk tinggal hanya karena kamu menyayanginya. Dan kamu juga tidak bisa memaksa dirimu untuk berhenti mencintai hanya karena dia sudah pergi. Tapi kamu bisa memilih untuk tidak mengorbankan ketenanganmu demi seseorang yang tidak lagi menghargai keberadaanmu. Terkadang kita merasa bahwa perasaan kita lebih dalam dibanding orang lain. Kita merasa kita yang paling berjuang, kita yang paling tulus. Tapi dalam hubungan, perasaan tidak bisa diukur dengan satu arah saja. Cinta yang sehat adalah cinta yang saling. Dan jika kamu merasa bahwa perjuanganmu hanya bertepuk sebelah tangan, mungkin inilah saatnya untuk melepaskan, bukan karena menyerah, tapi karena sadar bahwa kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Jika suatu saat kamu mendengar kabar tentang dia, dan kamu tidak lagi merasa sesak di dada, itu tandanya kamu telah benar-benar selesai. Bukan karena kamu membenci, tapi karena kamu sudah berdamai. Kamu sudah melewati masa-masa tergelap, dan sekarang kamu sudah cukup kuat untuk berjalan sendiri. Dan saat itu terjadi, kamu tidak akan lagi bertanya-tanya kenapa dia menjauh. Karena kamu tahu bahwa kepergiannya bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari sesuatu yang lebih baik. Kamu tidak akan lagi berharap dia kembali. Bukan karena kamu sudah tidak peduli, tapi karena kamu tahu bahwa kamu tidak lagi butuh dia untuk merasa bahagia. Hidup akan terus berjalan. Akan ada orang baru yang datang. Akan ada senyum baru yang kamu temui. Dan akan ada cinta baru yang tumbuh, meski mungkin dengan cara yang tidak kamu duga. Tapi cinta yang datang nanti akan menemukanmu dalam keadaan yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih siap untuk mencintai dengan cara yang sehat. Dan jika suatu saat kamu mencintai lagi, cintailah dengan seluruh hatimu, tapi jangan lupa untuk tetap menyisakan ruang bagi dirimu sendiri. Jangan ulangi kesalahan lama, menggantungkan seluruh kebahagiaan pada satu orang saja. Karena jika kamu belajar mencintai tanpa kehilangan diri sendiri, kamu akan tetap utuh, meski orang yang kamu cintai berubah arah. Cinta bukan tentang saling mengikat. Cinta adalah tentang saling mendampingi. Kalau dia benar untukmu, dia tidak akan membuatmu merasa tidak cukup. Dia tidak akan membuatmu merasa harus bersaing dengan orang lain. Dan dia tidak akan menjauh hanya karena keadaan menjadi rumit. Tapi sebelum kamu menemukan cinta seperti itu, pastikan dulu kamu sudah mencintai dirimu sendiri. Karena orang yang mencintai dirinya dengan baik, tidak akan mudah hancur saat ditinggalkan. Dia akan sedih, iya. Dia akan kecewa, tentu. Tapi dia tahu caranya bangkit. Dia tahu bahwa hatinya tidak ditentukan oleh kehadiran atau kepergian orang lain. Jadi saat kamu bertanya, apa yang harus aku lakukan saat cewek yang dulu suka padaku tiba-tiba menjauh? Jawabannya adalah, jangan panik. Jangan buru-buru mengejar. Jangan langsung menyalahkan dirimu sendiri. Sebaliknya, tarik napas dalam-dalam. Diam sebentar. Lihat semuanya dari kejauhan. Dan tanya lagi ke hatimu, apakah ini cinta, atau hanya keterikatan emosional yang belum kamu lepaskan? Kalau memang kamu yakin masih ada rasa yang tulus, kamu bisa bicara baik-baik dengannya. Tapi bukan untuk memohon, bukan untuk merayu, melainkan untuk menuntaskan, untuk memberi kejelasan. Karena hubungan apapun,
layak mendapat akhir yang baik. Entah akhir untuk melanjutkan bersama, atau akhir untuk berpisah dengan penuh hormat. Dan kalau dia memilih tetap menjauh, terimalah. Jangan memaksa. Biarkan dia menjalani pilihannya, dan kamu pun jalani hidupmu. Karena kadang, kepergian seseorang adalah jalan bagi datangnya seseorang yang lebih baik. Tapi itu hanya bisa kamu temui kalau kamu berani melangkah maju. Saat kamu benar-benar berani melangkah maju, kamu akan menemukan banyak hal baru. Kamu akan menemukan versi dirimu yang selama ini tersembunyi. Versi yang lebih berani. Versi yang lebih tangguh. Versi yang lebih tahu bahwa cinta bukan segalanya. Tapi diri sendirilah yang harus menjadi pusat dari kebahagiaan. Dulu kamu mungkin merasa bahwa satu-satunya hal yang kamu butuhkan hanyalah dia. Tapi seiring waktu, kamu sadar bahwa yang kamu butuhkan lebih dari sekadar kehadiran seseorang. Kamu butuh kedamaian batin. Kamu butuh penghargaan. Kamu butuh seseorang yang tidak hanya datang, tapi juga bertahan. Dan yang paling penting, kamu butuh kejelasan. Karena perasaan yang terus digantung itu melelahkan. Kamu merasa berharap, tapi tidak pasti. Kamu merasa menunggu, tapi tidak tahu kapan. Dan kamu merasa mencintai, tapi tidak pernah tahu apakah cinta itu masih layak diperjuangkan. Maka saat seseorang menjauh, jangan anggap itu musibah. Anggap itu isyarat dari semesta agar kamu lebih jujur pada hatimu sendiri. Kadang, perasaan itu tidak hilang begitu saja. Tapi kamu bisa memilih untuk tidak lagi memeliharanya. Kamu bisa memilih untuk tidak terus-menerus menghidupkan kembali kenangan. Kamu bisa memilih untuk mengalihkan energimu ke hal-hal yang lebih membangun. Karena jika kamu terus memutar ulang masa lalu, kamu akan terus berada di tempat yang sama. Padahal dunia terus bergerak, dan kamu pun harus ikut bergerak. Jangan merasa bersalah karena kamu butuh waktu untuk sembuh. Setiap orang punya prosesnya sendiri. Tapi pastikan kamu tidak terjebak terlalu lama. Jangan sampai kamu menunggu seseorang yang sudah tidak lagi menoleh ke arahmu. Karena selama kamu terus menunggu pintu yang sudah tertutup, kamu tidak akan pernah melihat pintu lain yang terbuka lebar di depanmu. Belajarlah untuk memaafkan. Memaafkan dia, bukan karena dia tidak bersalah, tapi karena kamu butuh kedamaian. Memaafkan dirimu sendiri, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu juga manusia biasa yang bisa salah, bisa terlalu berharap, bisa terlalu jatuh hati. Dan dari kesalahan itu, kamu bisa tumbuh menjadi seseorang yang lebih kuat dan lebih sadar. Kadang yang paling sulit bukanlah melepaskan orangnya, tapi melepaskan bayangan yang pernah kamu simpan tentang dia. Kamu membayangkan masa depan dengannya. Kamu membayangkan bahagia bersama. Tapi bayangan itu tidak pernah terjadi, dan kamu harus berani mengakuinya. Karena semakin kamu bertahan pada sesuatu yang tidak nyata, semakin jauh kamu dari kebahagiaan yang sebenarnya. Kamu punya hak untuk menyayangi, tapi kamu juga punya hak untuk mundur saat sudah tidak dihargai. Kamu punya hak untuk berharap, tapi kamu juga punya hak untuk berhenti saat harapan itu berubah jadi luka. Dan kamu punya hak untuk memilih jalan yang membuatmu lebih tenang, bukan jalan yang hanya membuatmu terus bertanya-tanya. Jangan takut untuk sendiri. Kesendirian tidak selalu berarti kesepian. Kadang justru dalam kesendirian, kamu bisa lebih mengenal siapa dirimu sebenarnya. Kamu bisa lebih jujur pada perasaanmu. Kamu bisa lebih mendengarkan suara hatimu tanpa gangguan. Dan dari situlah, kamu mulai membangun kembali keutuhan dirimu. Jika nanti kamu mencintai lagi, kamu akan lebih bijaksana. Kamu tidak akan mudah jatuh hanya karena perhatian sesaat. Kamu akan tahu mana cinta yang tumbuh karena kenyamanan, dan mana yang tumbuh karena ketulusan. Kamu akan bisa membedakan antara seseorang yang datang untuk mengisi waktu, dan seseorang yang datang untuk menjadi bagian dari hidupmu. Cinta yang kamu temukan nanti tidak akan membuatmu bingung, tidak akan membuatmu menunggu, tidak akan membuatmu menebak-nebak. Cinta itu akan datang dengan kejelasan, dengan ketegasan, dan dengan kesederhanaan yang menenangkan. Karena cinta sejati tidak rumit. Yang membuatnya rumit adalah ketidakpastian, keraguan, dan harapan yang tidak dibalas. Maka sebelum kamu bertanya kenapa dia menjauh, tanyakan dulu pada hatimu, apakah kamu sudah cukup mencintai dirimu sendiri? Apakah kamu sudah menghargai dirimu sebagaimana kamu berharap orang lain menghargaimu? Karena kalau kamu belum bisa menghargai dirimu,
Kamu akan terus terjebak dalam pola yang sama, mencintai orang yang tidak mencintaimu dengan layak. Jangan biarkan dirimu menjadi seseorang yang terus mengejar orang lain, tapi lupa mengejar kedamaian diri sendiri. Jangan sibukkan dirimu dengan harapan yang tidak pasti, sementara hidupmu yang nyata menunggu untuk kamu jalani dengan penuh semangat. Karena kamu tidak hidup untuk dikecewakan. Kamu hidup untuk tumbuh, untuk bahagia, untuk menemukan cinta yang benar. Dan cinta yang benar akan datang setelah kamu siap. Setelah kamu berdamai. Setelah kamu tidak lagi menggantungkan hidupmu pada satu orang yang pernah membuatmu jatuh. Ketika hatimu sudah utuh kembali, kamu akan tahu mana cinta yang pantas kamu sambut, dan mana yang cukup kamu doakan dari kejauhan. Ada satu hal yang sering dilupakan ketika kita sedang kecewa karena seseorang menjauh, bahwa kita berhak menentukan standar dalam hubungan. Kita tidak harus terus menurunkan harga diri demi seseorang yang tidak menunjukkan komitmen. Kita tidak harus terus berusaha keras agar dianggap layak oleh orang yang bahkan tidak mencoba mengenal kita lebih dalam. Mungkin kamu pernah berpikir, kalau kamu cukup baik, maka dia akan bertahan. Tapi kenyataannya, tidak semua orang bisa menghargai kebaikan. Tidak semua orang akan tinggal hanya karena kamu tulus. Karena pada akhirnya, seseorang hanya akan bertahan jika memang dia punya niat yang kuat untuk tetap bersama. Dan itu bukan sepenuhnya tanggung jawabmu. Kamu tidak salah karena kamu berharap. Kamu tidak salah karena kamu pernah percaya. Tapi kamu akan salah kalau kamu terus menyiksa dirimu sendiri dengan harapan yang sudah lama tidak hidup. Kamu berhak untuk berkata cukup. Kamu berhak untuk berhenti mengejar bayangan yang menjauh. Kamu berhak untuk mengambil langkah mundur demi menyelamatkan dirimu sendiri. Cinta yang sehat tidak akan membuatmu mempertanyakan harga dirimu. Cinta yang sehat tidak membuatmu merasa bersalah karena kamu punya perasaan. Dan cinta yang sehat tidak membuatmu merasa bahwa kamu harus berubah total agar bisa diterima. Jika hubungan membuatmu kehilangan dirimu sendiri, maka itu bukan hubungan yang layak untuk dipertahankan. Dan mungkin, saat dia menjauh, itu bukan hukuman. Tapi perlindungan. Perlindungan dari semesta agar kamu tidak lebih dalam terjebak pada sesuatu yang salah. Kadang kita tidak sadar bahwa yang kita pertahankan justru adalah sesuatu yang sedang mengikis kebahagiaan kita sedikit demi sedikit. Maka kepergian bisa jadi adalah bentuk kasih sayang yang tidak kamu pahami sekarang, tapi akan kamu syukuri suatu saat nanti. Dalam proses ini, kamu akan belajar banyak hal. Kamu akan belajar membedakan antara orang yang hanya singgah dan orang yang memang niat tinggal. Kamu akan belajar bahwa tidak semua orang yang kamu sukai akan menyukaimu kembali, dan itu tidak apa-apa. Karena kamu juga tidak bisa memaksakan hati. Sama seperti kamu tidak bisa memaksakan seseorang untuk bertahan saat dia sudah ingin pergi. Ketika kamu mulai menerima kenyataan itu, hatimu akan terasa lebih ringan. Kamu tidak lagi berperang dengan logika. Kamu tidak lagi bertanya-tanya setiap malam. Dan kamu tidak lagi merasa sendirian, karena kamu mulai menemukan kehadiranmu sendiri sebagai sesuatu yang cukup. Itu adalah titik di mana kamu mulai sembuh. Sembuh bukan berarti kamu langsung melupakan. Tapi kamu mulai bisa menjalani hari tanpa merasa terbebani. Kamu mulai bisa menikmati hidup tanpa harus mengaitkan semuanya dengan dia. Dan yang paling penting, kamu mulai bisa melihat masa depan tanpa harus menyertakan namanya di setiap rencana yang kamu susun. Itulah kekuatan dari hati yang sudah belajar. Belajar dari luka, belajar dari kehilangan, belajar dari rasa kecewa. Hati seperti ini tidak mudah patah lagi, karena dia sudah tahu bahwa dunia tidak berhenti hanya karena satu orang pergi. Dunia terus berputar, dan kamu pun harus terus melangkah. Saat kamu bertemu lagi dengan dia suatu hari nanti, entah sengaja atau tidak sengaja, kamu tidak lagi merasa sakit. Kamu tidak lagi berharap ada pembenaran. Kamu tidak lagi menunggu penyesalan darinya. Karena kamu sudah berdamai. Kamu sudah menyadari bahwa yang dulu kamu kira segalanya, ternyata bukan hal yang kamu butuhkan untuk bahagia. Dan saat itulah, kamu akan merasa lega. Lega karena kamu memilih jalan yang benar. Lega karena kamu tidak terus memaksakan sesuatu yang sudah tidak searah. Lega karena kamu lebih memilih mencintai dirimu sendiri, daripada terus menggantungkan hidup pada orang lain. Itu adalah kemenangan yang tidak bisa dilihat orang, tapi sangat terasa di dalam hati. Kemenangan yang membuat kamu bisa tidur nyenyak tanpa air mata.
Kemenangan yang membuat kamu bisa tersenyum tanpa pura-pura. Kemenangan yang membuat kamu bisa bilang, "Terima kasih pernah datang, tapi aku lebih bahagia sekarang." Bukan dengan dendam, bukan dengan kesombongan, tapi dengan ketulusan yang lahir dari proses yang panjang. Karena dalam hidup ini, yang paling penting bukan siapa yang tinggal, tapi siapa yang membuatmu merasa utuh. Bukan siapa yang membuatmu jatuh cinta, tapi siapa yang membantumu tumbuh. Dan bukan siapa yang datang membawa janji, tapi siapa yang benar-benar menepatinya dengan tindakan nyata. Cinta bukan soal seberapa besar kamu berkorban, tapi seberapa seimbang hubungan itu berjalan. Kalau hanya satu pihak yang berjuang, maka itu bukan cinta, itu perjuangan sepihak. Dan kamu tidak seharusnya terus menjadi satu-satunya orang yang berusaha, hanya karena kamu takut kehilangan. Karena jika kamu terus seperti itu, justru yang akan hilang adalah dirimu sendiri. Kamu pantas mendapatkan hubungan yang saling perhatian, saling menghargai, saling mendukung, saling tumbuh. Jika tidak ada kata saling di dalamnya, maka kamu hanya sedang bersama seseorang yang tidak benar-benar melihatmu. Dan saat kamu benar-benar menyadari ini, kamu tidak akan mudah rapuh lagi saat seseorang menjauh. Karena kamu tahu, kepergian bukan akhir dari segalanya. Justru itu bisa jadi awal dari perjalanan baru yang lebih sehat, lebih jujur, dan lebih membahagiakan. Kamu tidak kehilangan apa-apa, kamu sedang dibebaskan. Dan ketika kamu sudah bisa menerima semua itu dengan lapang dada, kamu akan sadar bahwa kepergian seseorang bukanlah akhir dari cerita hidupmu. Hidupmu jauh lebih besar dari satu hubungan yang kandas. Kamu punya masa depan yang bisa kamu bangun sendiri, tanpa harus menunggu validasi dari orang yang sudah memilih untuk pergi. Kamu akan belajar bahwa kamu tidak harus selalu kuat setiap saat. Ada kalanya kamu rapuh, dan itu manusiawi. Ada kalanya kamu merasa ingin menyerah, dan itu wajar. Tapi yang terpenting, kamu tidak berhenti di situ. Kamu tetap berjalan, meski perlahan. Kamu tetap bangkit, meski hati masih terasa berat. Karena setiap langkah kecil menuju penyembuhan adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk memaafkan, bukan hanya orang lain, tapi juga dirimu sendiri. Keberanian untuk melepas harapan yang tidak pernah benar-benar nyata. Keberanian untuk percaya bahwa kebahagiaan masih mungkin kamu temukan di tempat yang lain. Tidak ada yang salah dengan pernah mencintai. Tidak ada yang salah dengan berharap. Yang salah adalah jika kamu terus berdiam diri dalam luka yang sama, padahal hatimu sudah lelah berteriak meminta untuk disembuhkan. Jangan terus menyiksa dirimu hanya karena kamu belum bisa menerima kenyataan. Terimalah, meski pahit. Karena dari penerimaan itulah, proses penyembuhan bisa benar-benar dimulai. Ingatlah, kamu bukan orang yang mudah menyerah. Kamu bukan orang yang hanya bisa menangisi kehilangan. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Bahkan saat hatimu hancur, kamu tetap bisa tersenyum di depan orang lain. Bahkan saat kamu kecewa, kamu tetap mencoba menjalani hari. Itu bukti bahwa kamu punya kekuatan yang luar biasa di dalam dirimu. Dan jangan pernah merasa bahwa harga dirimu ditentukan oleh siapa yang memilihmu atau tidak. Nilai dirimu tidak berubah hanya karena seseorang berhenti mencintaimu. Kamu tetap berharga, tetap layak dicintai, tetap pantas untuk bahagia. Kamu tidak butuh pembuktian dari siapapun untuk menyadari itu. Cukup lihat ke dalam dirimu sendiri dan sadari bahwa kamu sudah cukup. Orang yang menjauh bukan berarti dia lebih baik darimu. Bisa jadi, dia hanya tidak cukup dewasa untuk menghargai hubungan yang tulus. Bisa jadi, dia tidak siap untuk bertanggung jawab atas perasaanmu. Dan bisa jadi, dia memang bukan orang yang ditakdirkan untuk mendampingimu dalam jangka panjang. Maka lepaskan, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu layak untuk sesuatu yang lebih baik. Jangan terus menyimpan pertanyaan yang tidak akan pernah kamu dapatkan jawabannya. Jangan terus bertanya, kenapa dia berubah? Atau, apa salahku? Kadang, tidak ada jawaban yang bisa membuatmu merasa tenang. Dan tidak semua perubahan bisa kamu kendalikan. Maka daripada terus mencari alasan, lebih baik kamu fokus pada dirimu sendiri. Rawat dirimu. Cintai dirimu. Perbaiki hubunganmu dengan dirimu sendiri sebelum kamu mencoba membangun hubungan dengan orang lain lagi. Karena kebahagiaan yang sejati datang dari dalam.
Jika kamu bisa bahagia tanpa bergantung pada siapapun, maka kamu sudah menang. Dan orang-orang yang akan datang nanti, bukan untuk mengisi kekosonganmu, tapi untuk melengkapi kebahagiaan yang sudah kamu bangun sendiri. Jangan takut untuk memulai lagi. Jangan takut untuk membuka hati pada kesempatan baru. Tapi pastikan, kali ini kamu tidak memberikan hatimu dengan terburu-buru. Pastikan kamu mengenal dulu siapa yang ada di hadapanmu. Pastikan kamu melihat tindakannya, bukan hanya kata-katanya. Dan yang paling penting, pastikan kamu tidak mengorbankan kebahagiaanmu sendiri hanya demi mempertahankan seseorang yang belum tentu layak. Hubungan yang sehat bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang kepercayaan, komunikasi, kejujuran, dan rasa saling menghargai. Jika itu semua tidak ada, maka cinta saja tidak cukup. Jangan tertipu oleh keromantisan sesaat. Lihat bagaimana dia bersikap saat kamu sedang tidak baik-baik saja. Lihat bagaimana dia menghadapi perbedaan. Disitulah kamu bisa menilai apakah dia benar-benar layak untuk kamu perjuangkan. Dan jika ternyata kamu menemukan seseorang yang benar-benar tulus, jangan bandingkan dia dengan masa lalumu. Jangan bawa luka lama ke dalam hubungan yang baru. Karena tidak adil jika orang yang baru harus menanggung beban dari kesalahan orang sebelumnya. Berikan kesempatan yang sama, dan bukalah hatimu perlahan, tanpa tergesa-gesa. Tapi kalau sampai saat ini kamu belum bertemu siapa-siapa, tidak apa-apa. Nikmati waktumu sendiri. Jadikan masa sendiri ini sebagai momen untuk tumbuh dan memperkuat dirimu. Lakukan hal-hal yang membuatmu bahagia. Temukan kembali passion-mu. Bangun mimpi-mimpi yang sempat kamu lupakan. Karena ketika kamu bahagia dalam kesendirian, kamu tidak akan sembarangan memilih dalam kebersamaan. Dan jika suatu saat orang yang pernah menjauh itu datang kembali, dengan wajah penuh penyesalan, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu tidak perlu membalas dengan kemarahan. Kamu tidak perlu menunjukkan bahwa kamu sudah berubah. Karena kebahagiaan yang kamu miliki sekarang adalah jawaban paling kuat untuk semua pertanyaan yang pernah kamu simpan. Senyummu adalah bukti bahwa kamu telah berhasil melewati masa sulit. Ketenanganmu adalah tanda bahwa kamu sudah tidak lagi menyimpan dendam. Dan langkahmu yang mantap ke depan adalah isyarat bahwa kamu sudah siap menjalani hidup yang baru, tanpa bayang-bayang masa lalu yang terus menghantuimu. Hidup akan terus berjalan. Waktu tidak pernah menunggu siapapun. Dan semakin lama kamu memelihara rasa kecewa, semakin banyak pula waktu yang kamu buang hanya untuk sesuatu yang tidak bisa kamu ubah lagi. Maka, jangan biarkan satu orang yang pergi membuat kamu berhenti melangkah. Kamu masih punya banyak impian. Masih ada banyak hal yang bisa kamu capai. Masih ada kebahagiaan yang menunggu di depan sana. Jangan biarkan satu kegagalan membuat kamu kehilangan semangat. Jangan biarkan satu kehilangan membuat kamu buta terhadap semua hal baik yang ada di sekitarmu. Lihat orang-orang yang masih peduli padamu. Keluarga yang selalu mendukungmu. Teman-teman yang masih setia mendengar ceritamu. Mereka bukan pelarian dari rasa sakitmu, tapi mereka adalah kekuatan yang bisa kamu andalkan saat dunia terasa tidak adil. Mereka adalah pengingat bahwa kamu tidak sendirian. Jangan menutup hati terlalu lama. Kamu boleh berhenti sejenak, tapi jangan selamanya. Kamu boleh istirahat, tapi jangan menyerah. Karena kamu tidak pernah tahu, mungkin di balik rasa sakit yang kamu rasakan hari ini, Tuhan sedang mempersiapkan kebahagiaan yang jauh lebih besar. Mungkin ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih baik. Setiap luka ada waktunya untuk sembuh. Tapi luka tidak akan sembuh kalau kamu terus mengorek-ngoreknya. Jangan mengulang-ulang cerita yang sama jika kamu tidak berniat menyembuhkannya. Jangan terus melihat foto-foto lama, membaca pesan-pesan lama, atau menyimpan kenangan yang membuatmu sulit tidur. Biarkan semua itu menjadi bagian dari masa lalu yang tidak harus kamu kunjungi lagi. Kamu tidak harus membenci dia yang menjauh. Kadang, perpisahan adalah cara Tuhan menyelamatkanmu dari hubungan yang salah. Kadang, orang yang pergi lebih dulu adalah orang yang sedang mengajarkanmu untuk lebih mencintai diri sendiri. Dan kadang, kehilangan adalah bentuk perlindungan dari sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk kamu pertahankan. Maafkan, bukan untuk dia, tapi untuk dirimu sendiri. Karena selama kamu belum memaafkan, kamu akan terus membawa beban yang tidak perlu. Kamu akan terus merasa terjebak, padahal kamu bisa bebas. Maafkan,
Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu ingin tenang. Dan ketenangan itu hanya bisa kamu temukan kalau kamu sudah bisa berdamai dengan kenyataan. Belajarlah dari apa yang sudah terjadi. Jangan abaikan tanda-tanda yang dulu kamu anggap sepele. Jangan tutup mata terhadap hal-hal yang sebenarnya sudah terlihat jelas. Jangan buang waktumu untuk memperbaiki sesuatu yang hanya kamu perjuangkan sendiri. Karena hubungan yang sehat selalu melibatkan dua hati yang saling memahami, bukan satu hati yang terus berjuang sendiri. Jika seseorang benar-benar mencintaimu, dia tidak akan membuatmu merasa tidak cukup. Dia tidak akan menjauh tanpa penjelasan. Dia tidak akan membiarkanmu bertanya-tanya sendirian. Karena cinta sejati tidak membuatmu bingung. Cinta sejati membuatmu merasa tenang. Dan jika kamu pernah mengalami hal sebaliknya, jangan salahkan dirimu. Jangan merasa kamu gagal. Itu bukan salahmu sepenuhnya. Kamu sudah mencoba, kamu sudah memberikan yang terbaik, dan itu cukup. Kadang memang hasilnya tidak sesuai harapan, tapi itu bukan berarti usahamu sia-sia. Semua itu tetap bagian dari proses pembelajaranmu sebagai manusia. Tidak semua orang punya kapasitas yang sama dalam mencintai. Tidak semua orang mampu menjaga perasaan orang lain. Dan tidak semua orang paham bagaimana cara menjadi dewasa dalam hubungan. Maka jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, hanya karena kamu pernah berharap pada orang yang salah. Suatu saat nanti, ketika kamu sudah benar-benar sembuh, kamu akan bisa melihat semua ini dengan senyuman. Kamu akan mengingat masa-masa sulitmu dan merasa bangga karena kamu berhasil melewatinya. Kamu akan tertawa pada dirimu yang dulu pernah menangis, dan kamu akan berkata, "Ternyata aku sekuat itu." Dan percayalah, kamu tidak akan sendirian selamanya. Akan ada seseorang yang datang, di waktu yang tepat, dengan cara yang tidak kamu duga. Dia akan mencintaimu bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tulus. Dia tidak akan pergi ketika kamu sedang rapuh, tapi justru memelukmu lebih erat. Dan kamu akan sadar bahwa semua luka yang pernah kamu alami hanyalah jalan menuju pertemuan yang lebih indah. Tapi untuk sampai ke sana, kamu harus merelakan yang kemarin. Kamu harus berani melepaskan, berani melangkah, dan berani membuka diri pada kebahagiaan yang baru. Jangan takut kehilangan, karena kamu tidak benar-benar kehilangan apa-apa. Yang hilang hanyalah sesuatu yang memang tidak seharusnya bertahan. Sekarang, mari fokus pada apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Lakukan hal-hal yang membuatmu merasa hidup. Habiskan waktu bersama orang-orang yang membuatmu merasa berharga. Bangun kembali impianmu. Dan yang terpenting, cintailah dirimu sendiri, setiap hari, tanpa syarat. Kamu tidak perlu sempurna untuk dicintai. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri, yang jujur, yang apa adanya, dan yang tidak takut untuk terus mencoba. Karena cinta yang paling tulus adalah ketika kamu bisa mencintai dirimu dulu, sebelum berharap orang lain melakukannya. Tidak semua kehilangan harus diiringi dengan tangisan. Tidak semua perpisahan harus membuatmu merasa hancur. Ada kalanya kehilangan justru membawamu menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Ada kalanya seseorang yang menjauh adalah pintu menuju kebebasan yang selama ini tidak kamu sadari telah kamu butuhkan. Kamu tidak harus memaksakan semua hal berjalan sesuai dengan keinginanmu. Hidup bukan tentang mengendalikan segalanya, tapi tentang bagaimana kamu merespons apapun yang terjadi dengan bijak dan dewasa. Termasuk saat orang yang dulu memberi perhatian, tiba-tiba memilih untuk menarik diri dan menjauh dari hidupmu. Ada satu hal penting yang harus kamu pahami. Tidak semua orang yang datang ke dalam hidupmu ditakdirkan untuk menetap selamanya. Sebagian hanya mampir untuk memberi pelajaran. Sebagian hanya datang untuk menguji seberapa kuat hatimu bertahan. Dan sebagian lain, datang untuk mengajarkanmu arti mencintai tanpa harus memiliki. Dan itu tidak apa-apa. Tidak semua cinta harus dimiliki untuk bisa diingat. Tidak semua kedekatan harus berakhir dengan bersama. Kadang, mencintai berarti membiarkan. Kadang, peduli berarti tidak menahan. Dan kadang, bentuk cinta yang paling dewasa adalah ketika kamu mampu melepas seseorang dengan hati yang lapang, tanpa dendam, tanpa amarah. Jangan berpura-pura tegar jika memang kamu sedang rapuh. Tapi juga jangan terlalu lama tenggelam dalam kesedihan. Sedih boleh, kecewa wajar, tapi hidupmu terlalu berharga untuk kamu habiskan hanya untuk mengenang sesuatu yang tidak akan kembali. Kamu berhak bahagia.
Kamu pantas dicintai dengan utuh, tanpa setengah-setengah, tanpa tarik ulur. Berjalanlah dengan kepala tegak. Jangan ragu untuk memulai lembaran baru. Percayalah, waktu akan menyembuhkanmu perlahan-lahan. Dan saat itu tiba, kamu akan merasa lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bijaksana. Kamu akan mengerti bahwa semua ini bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari hidup yang lebih sadar dan bermakna. Karena pada akhirnya, kebahagiaan tidak datang dari orang lain. Kebahagiaan sejati berasal dari dirimu sendiri, dari cara kamu memaknai luka, dari cara kamu bangkit dari kecewa, dan dari keputusanmu untuk tetap melangkah, meskipun pernah tersandung. Dan kalau suatu hari kamu bertemu seseorang yang baru, seseorang yang hadir bukan untuk bermain-main, tapi benar-benar ingin tumbuh bersamamu, jangan takut untuk mencintai lagi. Tapi kali ini, cintailah dengan lebih bijak. Bukan karena kamu takut kehilangan, tapi karena kamu tahu betul bagaimana rasanya disia-siakan. Dan kamu tidak ingin mengulang cerita yang sama. Akhirnya, satu hal yang tidak boleh kamu lupakan, ialah bahwa semua rasa yang pernah kamu berikan, semua perhatian yang pernah kamu curahkan, semua waktu yang pernah kamu luangkan, tidak pernah sia-sia. Semua itu adalah bukti bahwa kamu punya hati yang besar. Dan hati yang besar itu tidak seharusnya disesali. Kamu hanya perlu waktu. Waktu untuk menata ulang harapanmu. Waktu untuk menumbuhkan kembali rasa percaya dirimu. Dan waktu untuk membiarkan segala yang berat menjadi ringan. Karena semua yang sekarang kamu rasakan, lambat laun akan menjadi cerita. Cerita yang tidak lagi menyakitkan, tapi menjadi pelajaran yang berharga. Jangan takut untuk sendiri. Jangan takut untuk melangkah tanpa dia. Karena kadang, dalam kesendirian itulah kamu menemukan kekuatanmu yang sebenarnya. Dan dalam kehilangan itulah kamu justru menemukan dirimu yang sesungguhnya. Tetaplah menjadi orang baik. Tetaplah jujur pada dirimu sendiri. Jangan berubah menjadi orang lain hanya karena seseorang tidak bisa melihat nilai dalam dirimu. Dan jangan pernah merasa kamu harus jadi sempurna hanya agar orang lain tetap tinggal. Jika kamu pernah dicintai, maka kamu juga akan dicintai lagi. Jika kamu pernah kehilangan, maka kamu juga akan menemukan kembali. Dunia tidak pernah kehabisan cinta. Tapi kamu hanya perlu lebih sabar menunggu datangnya cinta yang benar. Dan sampai saat itu datang, cintailah dirimu dengan sepenuh hati. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga kamu segera sembuh dari luka yang kamu simpan diam-diam. Dan semoga kamu bisa tersenyum lagi, tanpa beban, tanpa rasa sakit, tanpa orang yang tidak tahu cara menghargai keberadaanmu. Kamu layak bahagia. Kamu pantas dicintai. Dan kamu akan baik-baik saja. Akhir kata, tetap kuat, tetap tenang, dan tetap percaya. Karena semua akan indah pada waktunya.